Shalom jemaat Tuhan, kita jumpa lagi dalam renungan GP Kris Pangkal Pinang. Hari ini tema yang saya berikan dalam renungan ini adalah kepemimpinan bersama. Saudara, saya ingat sebuah kata-kata bijak tentang komunitas. Tidak ada yang lebih hebat daripada kita. Tidak ada yang lebih hebat daripada kita. Nah, dalam sebuah komunitas, kerjasama tim yang solid itu dapat membuat segala sesuatu itu mungkin dilakukan. Dan kita bisa meringankan beban masing-masing dari setiap anggota komunitas itu. Nah, demikian pula kalau kita lihat tim sepak bola ataupun basket, mereka harus bersatu dan kompak. Sehingga bisa mereka atur strategi yang mana bagus di mana, yang ini bagus di sana. Sehingga mereka bisa efektif melakukan sebuah serangan dan bertahan dan memenangkan pertandingan. Demikian pula gereja. Kita adalah tubuh Kristus. Masing-masing Tuhan berikan tugas yang khusus dalam komunitas dan tubuh Kristus ini. Masing-masing anggota jemaat ikut bertanggung jawab dalam pertumbuhan rohani di gereja Tuhan ini. Inilah yang dinasehati oleh Paulus kepada jemaatnya di Tesalonika. Mari kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 15. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasehati kamu, saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, di sini Paulus meminta kepada jemaat Tesalonika untuk mengenali dan mengakui pemimpin di gereja mereka. Nah, pemimpin itu dikenali dan diakui bukan karena jabatan mereka, bukan karena status sosial mereka, tetapi karena pelayanan yang mereka lakukan. Nah, gereja Tesalonika adalah gereja yang baru. Nah, pelayanan di sana itu dilakukan mungkin satu keroyokan. Semua bekerja, semua terlibat seperti itu dan indah seperti itu. Dan organisasi mereka masih sangat sederhana. Dan Paulus pun tidak bisa hadir setiap saat karena Paulus pada waktu itu harus pindah ke kota lain untuk menginjili dan karena ada kerusuhan di tempat itu. Nah, dalam kondisi itu Tuhan berkarunia kepada gereja. Pasti ada jemaat Tuhan yang dikaruniakan untuk memimpin jemaat. Nah, seorang pemimpin itu akan melayani, menggembalakan, mengarahkan, memimpin domba-domba Kristus kepada pertumbuhan rohani. Nah, saudara, dua hal yang dinasehati Paulus kepada jemaat di sana, supaya mereka menghargai pemimpin mereka, supaya mereka mengapresiasi pemimpin mereka. Ada dua hal yang perlu mereka lakukan dalam apresiasi ini. Pertama adalah hormat, kedua adalah mengasihi. Hormat dan kasih kepada pemimpin itu layak diberikan karena karya mereka kepada jemaat dan tugas mereka kepada jemaat. Inilah nasihat Paulus kepada jemaat ini. Nah, salah satu contoh praktisnya, Paulus mengajak jemaat itu untuk hidup dalam rukun dan damai. Nah, ini cara yang sangat sederhana untuk menolong kita menghormati dan mengasihi pemimpin kita. Di antara kita, jemaat Tuhan, hiduplah rukun dan damai. Nah, surat Paulus ini bukan saja dialamatkan kepada pemimpin-pemimpin gereja pada waktu itu, tetapi ia tuliskan untuk jemaat secara umum. Nah, kita lihat kata saudara-saudara itu mengarah kepada jemaat. Dan kalau kita lihat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 27, ia minta surat ini juga dibacakan kepada sidang jemaat. Jadi dalam bagian ini Paulus menyatakan bahwa tanggung jawab pembimbingan rohani itu bukan semata-mata itu di tangan pemimpin gereja, tetapi
dibagikan, didistribusikan kepada semua anggota gereja. Jadi ia menjelaskan bagaimana sesama jemaat itu ikut bertanggung jawab dalam membangun iman gereja Tuhan di Tesalonika. Nah, ada 4 tugas tanggung jawab jemaat Tuhan dalam nasihat Paulus ini. Nah, pertama-tama adalah memperingatkan saudara-saudara mereka yang tidak tertib, hidupnya tidak disiplin, keluar jalur, dia memaksakan kehendak dan opininya. Nah, orang-orang yang demikian itu perlu diperingatkan dalam komunitas supaya mereka sadar seperti itu dan mereka harus tegur. Nah, kedua, mereka harus memberikan motivasi kepada orang-orang yang tawar hati. Ada orang-orang yang kecil hatinya, mereka merasa dirinya nggak mampu atau minder, dan orang-orang seperti ini rawan menyerah. Nah, ini jemaat Tuhan harus memotivasi mereka supaya mereka bisa bangkit. Nah, ketiga adalah menolong mereka yang lemah. Banyak orang-orang yang mau bekerja, melayani, tetapi mereka tidak mampu. Nah, orang-orang seperti ini butuh ditolong dan dikasih bantuan untuk melayani Tuhan dan saksi bagi dunia. Kemudian yang terakhir, keempat adalah sabar. Nah, kita perlu sabar mengerjakan semuanya ini dan terus belajar menunjukkan kasih dan menolong orang-orang yang sulit. Orang-orang yang mungkin terkadang merepotkan. Kita menyatakan kasih dan bersabar terhadap mereka. Nah, karena memang penyelesaian masalah dalam setiap kasus itu berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Kita harus sabar terus melayani mereka supaya mereka kembali kepada Tuhan, bertumbuh dalam iman. Lalu juga menasihati supaya jangan ada jemaat yang membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi terus berusaha membagikan kebaikan senantiasa kepada sesama jemaat maupun kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mungkin jemaat Tesalonika terpancing untuk balas apa yang dilakukan terhadap mereka, penindasan, penghinaan yang dilakukan kepada mereka. Tetapi Tuhan mengajar kepada mereka untuk membalas itu semua dengan kasih. Saudara, kita bukanlah Avenger seperti di film Marvel, Bapak Ibu Saudara. Pembalasan itu bukanlah hak kita, tetapi haknya Tuhan. Bagian kita adalah mengerjakan kebaikan kepada orang-orang yang menjahati kita, tidak mengasihi kita, apapun membuat kita menderita. Balaslah kejahatan bukan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Nah, saudara, inilah pesan yang Paulus berikan kepada jemaat Tesalonika di bagian ini, berkaitan dengan kepemimpinan gereja dan tugas tanggung jawab untuk membangun gereja bertumbuh dalam iman. Bukan hanya tugas pemimpin gereja, tetapi tugas semua jemaat Tuhan. Bersama-sama kita bisa mengerjakan kepemimpinan ini, pembangunan iman ini. Nah, saudara, di masa-masa pandemi ini secara tidak sadar kita diajar ataupun dilatih untuk hidup cuek, menarik diri ataupun membatasi diri kita. Nah, saya rasa ini perlu kita sadari dan kita akali. Bukan mengajarkan kita untuk membabi buta, mengerjakan kasih ataupun melakukan pelayanan seperti sebelum pandemi. Tuhan perintahkan kita untuk cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita perlu memikirkan cara yang baru untuk tetap peduli dan hadir bagi sesama kita, supaya pertumbuhan rohani kita terus bisa terjaga. Nah, ada hal-hal praktis yang saya usulkan untuk kita kerjakan. Pertama-tama adalah SS, dan kedua adalah sate. Ini bukanlah warung makan atau apapun makanan. SS itu adalah sapa sahabat, dan sate itu adalah sapa tetangga. Jadi mari kita memulai untuk tanya kabar, ngobrol secara singkat teman-teman kita, saudara kita seiman, ataupun orang-orang tetangga-tetangga kita yang belum mengenal Tuhan. Kita tanya pokok doa mereka, kita mau doakan mereka. Kalaupun nggak bisa gambar adik ketemu, telepon, SMS, WA, video call juga bisa seperti itu. Sehingga kita tetap melatih kepedulian kita dan komunitas di gereja kita tetap terjaga. Iman kita tetap bertumbuh, kasih kita tetap bekerja.
ingatlah Bapak Ibu Saudara, bahwa kepemimpinan itu bukanlah tentang status ataupun jabatan, tetapi pengaruh dan dampak kita kepada sesama dan orang-orang yang kita kasihi. Kiranya Tuhan boleh menolong kita melakukan kebenaran firman-Nya hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Lewat Paulus dan jemaat Tesalonika, Engkau mengajar kami bahwa kepemimpinan itu Tuhan bisa kami lakukan di berbagai segi dalam kehidupan kami. Pertumbuhan rohani dan pelayanan rohani kepada jemaat Tuhan adalah tanggung jawab kami semua. Kami sama-sama bekerja sama untuk melakukan tugas kami masing-masing. Sebagai pemimpin, kami bertugas untuk melayani dan mengembalakan jemaat. Dan sebagai jemaat, kami Tuhan panggil untuk berani menegur, memotivasi, menolong, dan tetap sabar mengerjakan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu ini. Tolong kami untuk setia melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin.